peta geopolitik dunia kembali berguncang. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki tahap yang jauh lebih terbuka dan konfrontatif. Serangan ke instalasi strategis di jantung Teheran dibalas secara langsung. Ketegangan yang sebelumnya berlangsung di balik layar kini berubah menjadi pertarungan yang lebih terang-terangan. Di saat yang sama, laporan mengenai akselerasi pengayaan uranium Iran memicu alarm baru di komunitas internasional. Risiko eskalasi bukan lagi spekulasi, melainkan kemungkinan yang diperhitungkan serius oleh pasar. Reaksi global pun tak terhindarkan. Harga minyak mentah merangkak naik dalam waktu singkat. Sejumlah pelaku pasar memperingatkan, bila distribusi energi melalui Selat Hormuz tersendat, lonjakan harga bisa melampaui batas psikologis $200 as per barel. Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar isu luar negeri. Kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik. Nilai tukar rupiah berpotensi mengalami volatilitas. Arus investasi bisa berubah arah, dan ruang fiskal pemerintah semakin teruji. Seberapa kuat fondasi ekonomi nasional menghadapi tekanan global seperti ini? Apa langkah antisipasi yang paling realistis? Welcome to Infobank Talk. Hai Infobankers, kembali lagi di Infobank Talk, program talkshow yang mengupas isu ekonomi dan keuangan terkini bersama narasumber kompeten di bidangnya. Kali ini kita akan mengupas eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memasuki babak paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Serangan langsung ke fasilitas strategis dan target militer di Teheran memicu balasan terbuka, bukan lagi sekedar perang proksi. Ketegangan meningkat setelah laporan intelijen Barat menyebut percepatan program nuklir Iran mendekati ambang weapons grade level. Pasar global langsung bereaksi. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam. Sejumlah analis di pasar energi bahkan memperingatkan, jika jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz benar-benar terganggu, harga minyak berpotensi menembus $200 AS per barel. Konflik ini bukan hanya persoalan geopolitik Timur Tengah. Dampaknya bisa menjalar ke harga energi, nilai tukar, arus modal, hingga stabilitas fiskal negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Di Infobank Talk kali ini, kita akan membahas implikasi perang Amerika Serikat, Israel versus Iran terhadap ekonomi Indonesia. Konflik ini bukan hanya soal politik dan militer, tapi juga berdampak pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, pasar keuangan, hingga stabilitas ekonomi nasional. Lalu seberapa besar dampaknya bagi Indonesia? Apa saja risikonya yang perlu diwaspadai? Kemudian bagaimana strategi pemerintah dan pelaku pasar menghadapi situasi seperti ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ibu Esther Sri Astuti, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat datang Bu Esther. Selamat datang Mas. Kedua ada Bapak Profesor Yon Mahmudi, pengamat geopolitik Timur Tengah sekaligus guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia. Selamat datang Prof. Selamat datang, terima kasih Mas Prim. Ya, terima kasih sudah bergabung di Infobank Talk. Baik, yang pertama-tama saya mau ke Prof. Yon Mahmudi. Prof, sebelum kita berbicara dampaknya ke ekonomi, kita ingin memahami terlebih dahulu apa pemicu utama pecahnya perang antara Amerika Israel melawan Iran saat ini, dan apa yang membuat berbeda dibanding konflik sebelumnya di tahun 2025. Silakan Prof. Yon. Ya, itu kalau kita melihat secara umum ya, bahwa permusuhan antara Iran, ya, Amerika, dan Israel itu kan sudah sangat lama ya, sejak 2009. Dan konstelasi dinamikanya itu kan naik turun ya, kadang menguat, kemudian setelah itu setelah itu menguat dan terus ya menerus, tapi intinya bahwa itu memang sudah sangat panjang. Nah, pemicu utama kalau kita berbicara, jadi berbeda memang dengan 2025, Juni 2025, waktu itu kan Israel yang lebih dulu melakukan serangan, setelah itu dilanjutkan oleh Amerika. Nah, yang saat ini Amerika sama dengan Israel untuk menyerang Iran. Yang menjadi landasan Amerika itu adalah ya tentu Iran dipersepsikan sebagai ancaman di kawasan, kemudian
Yang kedua, bahwa Iran memiliki senjata ya, yang berpotensi ya menggunakan nuklir dengan pengayaan nuklir yang mereka lakukan. Nah, ini kan apa yang menjadi ya selalu menjadi alasan Amerika. Padahal sebelumnya sudah terjadi perundingan ya negosiasi di Oman, kemudian dilanjutkan di Jenewa. Menurut utusan sebenarnya sudah hampir memasuki agreement yang lebih positif ya, tetapi nampaknya Israel dan Amerika mendahului ya, menganggap sebagai upaya preemptif ya untuk melumpuhkan musuhnya, kapasitas militernya dianggap membahayakan. Nah, tentu ya kita itu kan tidak semua konflik kaitan ya dengan permusuhan ideologi ataupun politik ya. Motif ekonomi di balik itu juga saya kira juga sangat besar ya, biar bagaimanapun kan Iran sebagai gas dan juga minyak ya salah satu terbesar di dunia, dan Amerika pernah melakukan serangan invasi negara yang tidak memiliki sumber daya alam ya, mulai dari Pakistan, Irak ya, maupun negara-negara lain, termasuk terakhir kan juga dengan pola yang berbeda, penculikan yang dilakukan terhadap Presiden Venezuela itu kan juga beririsan. Nah, itu sebagai background ya. Nah, tentu kalau dalam perspektif Israel ya, Iran sebagai ancaman regional yang terus-menerus dianggapnya mengancam eksistensi Israel. Walaupun kita juga mencatat tidak pernah ada serangan pertama yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel ya, Israel atau Amerika yang mendahului serangan ya secara besar-besaran. Aspek kedua juga ya mirip dengan Venezuela, karena Iran itu kan sebagai proksinya Cina juga ya di kawasan, karena embargo yang dilakukan terhadap Iran, penjualan minyak itu kan hampir 80 ya 90% ditampung oleh Cina itu ya. Nah, Amerika juga ya saya kira berusaha juga untuk memutus suplai minyak ya ke Cina, bagian dari strategi rivalitas ya antara Amerika dan Cina ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu background pemujinya. Nah, aspek lain juga saya kira yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemudian konflik ini akan diprediksi sejauh mana gitu ya, akan panjang atau tidak. Nah, tentu kalau kita lihat respon dari Iran yang sudah dilakukan ya, itu kan satu sudah melakukan retaliasi, melancarkan rudal balistiknya ke Israel, kemudian yang kedua ke negara-negara yang di mana di situ ada sumber militer ya, pangkalan militer ya, Amerika, baik itu yang di Uni Emirat Arab, kemudian di Bahrain ya, kemudian di Qatar ya, di Saudi ya. Nah, itu kan mereka lakukan dengan menyerang ya dengan balistiknya atau kemudian mengirimkan drone, dan memang menimbulkan kerusakan-kerusakan ya dari pangkalan militer itu. Nah, dari situ kita juga melihat sejauh mana kemudian responnya ya negara-negara yang wilayahnya ada pangkalan militer kemudian diserang oleh Iran. Nah, tentu nampaknya sih negara-negara Arab walaupun menunjukkan kecamannya, kemudian mengatakan bahwa ini tidak bisa ditolerir, masih berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan kepada Iran, karena tentu secara global posisinya juga negara-negara Teluk itu tidak mau diperspektifkan terlalu mendukung atau bagian dari poros ya Israel ya, yang di dalamnya ada Amerika. Tapi pada satu sisi mereka juga memiliki permusuhan lama ya dengan Iran, walaupun juga sebenarnya 2 tahun yang lalu kan sudah dinormalisasi oleh Cina gitu ya antara Saudi dan Iran, dan Iran juga sudah mulai aktif di organisasi kerjasama Islam ya. Nah,
em, tentu harapannya kalau dalam perspektif Israel kan serangan yang dilakukan oleh Iran kemudian menyasar ya negara-negara Teluk lain yang ada pangkalan militer itu akan semakin bagus kalau negara-negara Arab Teluk itu merespon ya sehingga permusuhan itu bisa berpindah gitu ya dari Israel kemudian perang itu juga bisa melebar ke negara-negara Teluk ya. Tapi kan pasti eh, yang dilakukan ya oleh negara-negara Teluk itu kan tadi itu tidak mau masuk dalam satu blok ya, apakah dengan Israel atau dengan Iran, yang dilakukan adalah de-risking ya, mengurangi resiko-resiko yang ada, tetap memproteksi kedaulatan negaranya, tapi pada satu sisi tidak mau juga terlampau jauh terlibat di dalam peperangan ya terhadap Iran. Nah, kalau melihat kondisi ini, ya Amerika yang awalnya 1-2 hari merasa yakin ya Trump bahwa akan bisa diselesaikan, dia bisa finish all, tapi kan realitasnya tidak seperti itu ya. Retaliasi yang dilakukan oleh Iran ternyata juga cukup kuat dan besar dan memiliki dampak ya. Yang awalnya Trump sangat yakin ya bahwa setelah serangan itu terbunuhnya pemimpin Iran ya eh, itu akan menghancurkan ya struktur politik di Iran dan berharap rakyat Iran akan turun ke jalan kemudian setelah itu mengambil alih kepemimpinan. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu ya. Justru setelah terbunuh pemimpin ya Ali Khamenei, mereka cepat ya melakukan konsolidasi, mempersiapkan pemimpin baru, kemudian melakukan retaliasi yang energinya menjadi semakin besar gitu ya, karena tadi itu semangat untuk membalas atas kematian pemimpin mereka. Nah, Trump sendiri kan kemudian merevisi ya, jadi mulai berpikir bahwa perang tidak bisa 2-3 hari ya, selesai setelah rezim itu pemimpinnya dibunuh, tetapi menjadi panjang sehingga prediksinya ya kalau dia kan 4-5 minggu atau dia berjanji bahwa 1 bulan setelah selesai akan selesai. Namun juga reaksi di dalam negeri Amerika sendiri kan banyak yang tidak menyetujui karena perang belum ditetapkan melalui Kongres ya. Nah, yang awalnya diprediksi akan cepat, Iran akan segera menyerah dan terjadi pergantian kepemimpinan, ternyata juga tidak. Dan saat ini Trump tidak lagi menyebut bahwa Iran harus terjadi kepemimpinan yang di awal dia mengatakan bahwa harus terjadi perubahan rejim, tapi sekarang mereka hanya mengatakan akan fokus pada memperkecil dan juga menghancurkan ya kekuatan luncur balistiknya, kemudian kekuatan navalnya, maupun juga ya kekuatan militer yang dianggap menjadi ancaman. Dan dia tidak berbicara lagi tentang pergantian rezim. Nah, yang terakhir, perkembangan terakhir kan kemudian ditutupnya Selat Hormuz ya kemarin itu oleh Garda Revolusi, dan kapal manapun yang itu melewati Selat Hormuz ya akan ditenggelamkan. Kan ada satu kapal yang mencoba melewati kan juga dirudal kemudian terbakar ya. Nah, potensi kemudian tidak dibukanya, ditutupnya ya dalam waktu yang sangat lama mungkin ya, asumsi apakah dalam hitungan minggu ini, saya kira kan nanti dampaknya juga akan bisa lihat. Kalaupun kemudian Amerika dan Israel fokus mengamankan Hormuz dengan menghancurkan pasukan Iran yang ada di Hormuz, Selat Hormuz, pasti juga resikonya sangat besar karena itu kan seperti sebagai sandera ya. Sewaktu-waktu kapal-kapal itu bisa diledakkan ya oleh Iran karena itu wilayahnya adalah memang 2/3-nya adalah masuk ke wilayah Iran ya. Nah, ini saya kira kondisi yang kita lihat, kecuali ada negosiasi yang kemudian bisa ditawarkan untuk kedua belah pihak ya untuk bisa mengakhiri. Tapi saat ini tensinya masih sangat tinggi gitu ya. Ya, Baik. dan Amerika berasumsi 1 bulan ya,
ini baru bisa diselesaikan. Tapi kan kita juga belum tahu endingnya akan seperti apa. Ya. Saya kira begitu, Mas Prima ya, sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, saya ke Bu Esther. Penjelasan Prof. Yon tadi menggambarkan konflik yang sangat kompleks gitu dan eskalatif. Eh, Bagaimana level eskalasi itu langsung tercermin pada harga minyak global dalam jangka pendek dan menengah? Bu Esther, silakan. Ya, terima kasih Mas Prima ya. Jadi kalau kita lihat kan ini kan langsung harga minyak lumayan tinggi ya. Ya. Dan apa ada lonjakan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara harga minyak ini kan apa dari supply dan demand itu eh, akan sangat mempengaruhi ya berapa ini harga minyak yang harus apa yang terjadi gitu. Nah, ketika supply-nya itu turun ya, maka demand-nya pun juga misalnya sama, itu harga minyak akan tetap naik. Nah, ketika harga minyak ini terjadi lonjakan, maka Indonesia juga akan terdampak. Meskipun kalau kita lihat ya dari eh, ekspor dan impor ya Indonesia Iran ini kan relatively sedikit, tetapi ketika ada tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yon, ketika ada eh, apa penghadangan ya kapal-kapal yang mengangkut komoditas entah itu minyak atau yang lainnya melewati satu Selat Hormuz itu dihadang atau diroda. Nah, ini kan artinya harus muter ya. Nah, jadi biaya logistik lebih mahal, biaya transportasi lebih mahal, dan suplainya pun juga terbatas. Nah, ini di Indonesia ketika harga minyak itu meningkat, padahal kita tahu posisi Indonesia ini adalah net importer minyak gitu. Eh, Meskipun kita apa menghasilkan ini minyak mentah, tetapi kita tetap net importer minyak karena eh, ya sekali lagi eh, ketergantungan minyak terhadap negara lain itu masih relatively tinggi. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya ya pertama nilai tukar rupiah ya terhadap US dollar itu akan mengalami depresiasi, dan yang kedua ini akan berdampak pada asumsi APBN gitu ya. Asumsi APBN kan misalnya US dollar itu 16.000 ya 500. Nah, tetapi US dollar sekarang itu lebih. Nah, ini kan artinya ada pembengkakan anggaran di APBN. Nah, yang kedua, inflasi eh, ini juga akan terjadi karena Indonesia akan memperoleh dampaknya imported inflation gitu. Nah, sehingga ini yang tidak diharapkan gitu. Karena ketika harga minyak meningkat ya pasti biaya transportasi ya, biaya logistik ini akan meningkat, dan komponen biaya transportasi logistik ini kan menjadi salah satu komponen dalam pembentukan biaya produksi. Nah, sehingga menurut saya ini akan mempengaruhi ya kenaikan harga-harga barang gitu. Nah, artinya kalau ini terjadi secara umum ya, kenaikan harga barang-barang secara umum, maka inflasi akan terjadi. Itu apa kenapa kenaikan harga minyak ini berpengaruh pada kenaikan inflasi. Nah, yang ketiga, kenaikan harga minyak ini juga akan mempengaruhi sektor real karena dengan adanya eh, ekspor impor gitu ya, itu juga akan terganggu ya. Nah, kemudian impornya juga akan semakin mahal ya, terutama untuk bahan baku. Kita kan industri kita ini kan relatively juga masih menggunakan bahan baku dari luar Indonesia. Nah, ini relatively akan terganggu ketika
semuanya transaksi itu menggunakan US dollar juga. Nah, yang keempat, ada persepsi ya terkait dengan resiko dari negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia, dan resiko itu meningkat ya, dan ini berdampak tidak hanya pada penurunan ya, penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, tetapi juga nanti berapa besar yield dari SBN-nya ya, dan seterusnya. Itu sih Mas, dari sisi ekonomi kita juga akan terdampak. Baik, jadi harga minyak melonjak karena faktor risiko gitu ya. Salah Ya. satunya mungkin gangguan di Selat Hormuz tadi. Bu Esther, jika memang Selat Hormuz ini terganggu, seberapa cepat dampaknya terasa pada pasokan energi ke Asia Tenggara dan inflasi domestik? Nah, ini yang saya sampaikan ketika di forum Indonesia Economic Forum ya, Ya, di mana ada para menteri ya, Menko Koordinator Perekonomian, ada Wamenkyu, ada Pak Misbakun dan Bu Mari Pangestu, serta Pak Menteri UMKM. Ini kan harusnya tidak hanya apa semata-mata kenaikan harga minyak. Seberapa cepat ya? Ini sudah langsung kelihatan kan, harga minyak langsung melonjak drastis gitu loh. Nah, apa yang harus dimitigasi? Nah, yang harus dimitigasi ya tidak hanya ekspor atau impor minyak dari negara lain gitu ya, which is US ya, kita udah punya perjanjian ART, tetapi yang harus diupayakan adalah kita harus dalam jangka panjang ini kita harus berpikir bagaimana tidak menjadi negara net importer gitu. Nah, caranya ya kita harus bangun refinery oil company di Indonesia. Jadi kita bisa produksi minyak mentah, kita olah sendiri, kita konsumsi sendiri gitu loh. Jadi mengurangi ketergantungan kita terhadap negara lain, dan tentunya juga untuk swasembada energi. Nah, yang ketiga, Indonesia itu kan punya luxury ya, untuk bisa mengenerate renewable energy. Jadi tidak hanya kita punya tenaga surya yang sangat kuat ya, matahari di sini berlimpah gitu kan, angin juga berlimpah ya, ya. kita punya air juga berlimpah. Jadi itu yang bisa kita generate ya, renewable energy. Maka sebaiknya pemerintah dan swasta harus berkolaborasi, berikan insentif-insentif yang memang menarik bagi investor untuk melakukan investasi di renewable energy, sehingga apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, itu akan terjadi gitu Mas Rima. Baik, saya ke Prof. Yon. Secara geopolitik, apakah resiko penutupan Selat Hormuz ini realistis melihat dinamika aktor-aktor regionalnya? Kemudian, seberapa jauh negara Teluk dan kelompok seperti Hizbullah bisa memperburuk situasi jalur energi ini? Silakan, Prof. Ya, ini kan dijadikan sebagai apa senjata politik ya oleh Iran di dalam konflik itu. Sumber daya minyak yang ada di kawasan Timur Tengah itu kan tadi itu dikatakan sebagai senjata. Saya melihat bahwa hampir sama ketika tahun 73 ketika perang Iran negara-negara Arab dengan Israel itu Ya, yang dilakukan adalah embargo memang ya. Jadi mereka tidak memproduksi minyak kemudian tidak menyalurkan ke negara-negara yang mendukung Israel. Nah, sekarang ketika negara-negara Arab produksi minyak itu tidak melakukan embargo ya karena tidak setuju dengan Iran. Nah, langkah Iran yang mereka lakukan ya justru menutup jalan keluar ya dari arus lalu lintas barang ya termasuk minyak, gas dan juga komoditas yang lain gitu ya di stop ya sampai kemudian ada eh, negosiasi. Nah, ini saya kira ya menjadi sangat efektif karena nanti negara-negara lain akan terdampak ya. Tidak hanya Amerika ya, tetapi tentu tekanan internasional akan kuat. Nah, itu yang dilakukan. Nah,
Sementara kemudian posisi negara-negara Teluk tadi ya, yang mereka lakukan ya mengurangi resiko saja begitu ya. Mereka tidak akan mau kemudian melawan ya Iran untuk bisa membuka kembali. Itu diserahkan kepada Amerika dan Israel untuk menangani, karena mereka juga tidak mau diasosiasikan bagian dari Israel ya dengan Amerika. Yang mereka lakukan ya paling melakukan menangkis ya rudal-rudal yang melewati dan ditujukan kepada negara mereka. Nah, akan semakin memburuk ya. Houthi kan juga posisinya ya dekat juga ya, walaupun nanti itu ada Oman, kemudian setelah itu kan Yaman ya, dan siap untuk berperang ya, membantu Iran dengan resiko tadi ya semakin memburuk. Kemudian Hizbullah walaupun dalam satu sisi sudah memiliki gencatan senjata, tapi nampaknya juga akan melakukan perlawanan, termasuk yang ada di Irak. Tapi memang sifatnya sporadis dan tidak sekuat dulu ya, karena Israel telah bisa dalam beberapa hal menghancurkannya ya, karena Suriah juga yang menjadi proksi dari Iran ya, juga kan sudah diganti ya rezimnya dan lebih US friendly. Tapi ya ini kan menjadi perlawanan terakhir ya, poros perlawanan di kawasan Timur Tengah. Apakah Iran akan menyerang atau akan semakin kuat ya sampai titik darah penghabisan yang mereka lakukan. Karena kalau kita lihat kapasitas ya dari misilnya, kemudian rudalnya, itu kan masih jumlahnya masih sangat besar ya, dalam hitungan ribuan gitu ya. Kalau itu nanti menjadi senjata utamanya, daya jangkaunya juga besar, daya ledaknya besar, pasti juga akan panjang, kecuali ada upaya kemudian memfasilitasi dengan gencatan senjata atau negosiasi ya. Ya, tapi ya dalam beberapa, saya kira ya apa yang sampaikan Trump 1 bulan, nah dalam 1 bulan itu saya kira ketidakpastian masih akan terjadi. Oke. Bu Esther, mari kita tarik ke Asia. Dengan jalur alternatif jalur energi di Timur Tengah yang sangat terbatas ini, apa konsekuensi jangka pendek bagi biaya logistik dan rantai pasok di Asia dan ASEAN? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, dengan biaya logistik yang tinggi gitu ya, karena kapal yang berangkat itu kan relatively juga pasti berkurang. Mereka takut dong kan cari aman gitu kan. Atau mereka yang masih mau berangkat pasti akan muter gitu rutenya ya kan. Nah, ini juga akan membuat lebih mahal juga biaya logistik dan transportasinya. Sehingga yang terjadi adalah dampaknya pada ekonomi kita, ya selain harga minyak itu naik gitu, tadi rentetannya sudah saya sampaikan. Nah, terhadap rantai pasok gimana? Ya pasti akan terganggu karena bahan baku yang kita butuhkan dari luar negeri itu juga akan seret gitu ya. Ya. Minyak ya, energi yang kita butuhkan untuk setiap aktivitas di setiap sektor itu juga berkurang gitu. Nah, kalau itu yang terjadi berarti produksi di Indonesia juga akan berkurang. Nah, kalau terjadi yang seperti itu, maka supply berkurang, kemungkinan harga komoditas atau harga produk Indonesia juga akan meningkat. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, harga kita lebih mahal, lebih tidak kompetitif gitu ya. Baik. Itu malah mengurangi ekspor kita gitu. Dan tentunya devisa kita juga akan berkurang kalau ekspornya berkurang gitu, Mas Rima. Baik. Prof. Yon, dari sisi geopolitik regional, apakah ASEAN bisa terkena imbas yang lebih luas, misalnya tekanan memilih blok tertentu gitu? Ya, jadi itu ya. Jadi memang salah satunya Selat Hormuz, kemudian yang kedua kan juga semua penerbangan ke wilayah Timur Tengah kan ditutup sementara ya, karena tidak aman ya melalui jalur-jalur yang beresiko, sehingga beberapa wilayah udara itu ditutup sementara. Juga saya kira aktivitas bisnis ya yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara ke Timur Tengah kan juga lumayan gitu ya.
sebagai apa alternatif. Nah, tentu kalau di Asia Tenggara itu kan lihat ketika rivalitas Cina dan Amerika menguat, kemudian fokus Amerika itu mulai ke Indo-Pasifik. Nah, Cina sendiri kan menginginkan bahwa fokus Amerika saat ini ya sebaiknya di Timur Tengah dulu gitu ya. Artinya kalau itu yang diinginkan berarti kan gejolaknya agak lama dikit gitu ya yang ada di Timur Tengah. Karena nanti khawatir Amerika sudah mulai masuk ke wilayah Indo-Pasifik perhatiannya, kemudian di situ ada potensi ya masalah-masalah tentang Taiwan ya dan beberapa masalah-masalah regional yang lainnya. Sementara letupan-letupan di Asia Tenggara kan sudah mulai muncul juga kan, ada konflik Thailand ya, Thailand dengan Kamboja gitu ya, ketidakstabilan di Myanmar ya, terus ya kalau di Asia Selatan serangan yang dilakukan oleh Pakistan terhadap Afghanistan atau sebaliknya itu kan semakin menjadikan kondisi stabilitas geopolitik semakin tidak aman, tidak stabil. Nah, khawatir juga saya kira proksi-proksi itu juga berjalan sih asumsinya kan Indonesia saya kira harusnya lebih lebih kuat kemudian tidak terfragmentasi ya di dalam hal mensikapi isu-isu yang ada di kawasan Timur Tengah karena tentu kita juga harus bersiap-siap pasca Israel, Iran, Amerika apa skenario berikutnya kan masuk pada babak Indo-Pasifik. Nah, ini juga saya kira ya harus perhatian khusus juga yang itu totally ya, menyangkut Asia Tenggara dan Indonesia ya ada di dalamnya dan gesekan tarik menarik antara kekuatan Amerika dan Cina akan semakin kuat ya. Apakah politik bebas aktif kita masih mampu untuk mengendalikan itu atau mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Apakah Anda melihat ada perubahan aliansi global yang membuat ASEAN ini harus lebih berhitung? Nah, ASEAN ini kan sebagai middle power ya, pada satu sisi diuntungkan karena bisa memerankan dan perannya bisa dianggap strategis ya di antara tarik menarik. Tapi pada sisi yang lain, negara middle power kalau tidak mampu untuk memerankan secara baik, ya juga akan diincar oleh negara besar karena dia akan ditarik di dalam aliansi ya, baik itu kaitannya dengan militer maupun politik. Nah, menguatnya keanggotaan BRIC itu juga tentu kan juga menjadi ancaman tersendiri gitu ya bagi Amerika dipandang ada konsolidasi ya negara-negara untuk bersama dengan Cina gitu ya. Kemudian anggotanya mulai bertambah termasuk Iran juga anggotanya, kemudian Arab Saudi juga ya mulai tertarik ya untuk bergabung dengan BRIC. Nah, ini ya aliansinya memang cenderung untuk tidak lagi pada satu hegemoni kekuatan besar yang dulunya Timur Tengah dan mungkin beberapa negara Asia Tenggara yang lain itu kan sangat tergantung dengan Amerika. Nah, sekarang ya tentu mencoba untuk mendistribusikan gitu ya ketergantungan atau menambah saling tergantung ya dengan negara-negara lain termasuk juga ya lebih ke multipolar ya ada muncul kekuatan besar baru ya walaupun masih tetap Cina, Rusia atau mungkin India tetapi memang multipolarnya menjadi asimetris ya masih belum terpola tertata ya seperti apa aliansi-aliansi baru ya yang akan terbentuk ya. Baik, sekarang kita masuk ke pasar keuangan. Bu Esther, bagaimana reaksi pasar saham Asia terhadap konflik ini? Dan indikator apa yang paling harus dipantau oleh investor? Ya, kalau kita lihat pasar uang gitu ya, atau pasar saham atau pasar bond, ini kan juga akan pengaruh ya, karena bagaimanapun kenaikan harga minyak yang tadinya hanya sekitar 68 US dollar per barel ya sekarang mungkin sudah tembus 80 US dollar per barel gitu ya. Itu kan akan menimbulkan imported inflation. Nah, imported inflation ini
artinya di sini ada kenaikan harga barang gitu. Nah, sehingga ini berpengaruh ketika inflasi ini naik ya, terus kemudian instrumennya untuk mengendalikan adalah tingkat suku bunga gitu. Nah, kalau semakin tinggi tingkat suku bunga yang berikan itu tentu para investor ini juga akan senang gitu ya. Tetapi ada kemungkinan ya dalam pertimbangan suatu eh, seseorang untuk bisa berinvestasi apa tidak itu kan tidak hanya tingkat suku bunga atau returnnya ya, tapi juga kita mempertimbangkan faktor keamanan, resikonya seperti apa, ketidakpastian ini kan juga meningkat. Nah, ini berpotensi untuk terjadinya capital outflow. Nah, semoga ini tidak terjadi ya. Jadi semakin kita bisa meredam dampak eh, apa dampak dari eh, perang US Israel dengan Iran ini, maka kita bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi ya kita harus jaga-jaga sih gitu. Kita juga melihat arus modal asing nih keluar dari emerging markets. Bu Ya. Esther, apa dampaknya terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik? Nah, kalau terjadi capital outflow, yang terjadi maka nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini akan terdepresiasi lebih cepat gitu ya. Karena capital outflow ini kan berarti membawa uang ya US dollar keluar dari Indonesia dengan cadangan devisa negara kita yang tipis gitu. Itu sementara demand terhadap US dollar dan mata uang asing itu relatively tinggi ya untuk pembayaran utang, untuk pembayaran ekspor impor dan seterusnya. Nah, ini kan eh, berbahaya ya dengan stabilitas nilai tukar kita gitu. Oke, Bu Esther, dengan ketergantungan impor energi, bagaimana potensi dampaknya terhadap neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia? Ya, tentunya kalau kita menjadi net importer, itu yang terjadi neraca perdagangan kita kan juga akan berpotensi untuk defisit ya. Ya. Nah, meskipun ya kemarin pemerintah mengumumkan, oh kita surplus ya neraca perdagangan kita. Eh, jangan salah, ini yang surplus ini apakah ekspornya meningkat atau memang karena impornya memang turun karena sektorialnya industri kita lagi lesu gitu loh. Jadi itu yang harus dicermati. Ini saya lihat juga impornya itu memang lebih rendah gitu. Nah, karena apa? Ya karena sektor realnya itu dari permintaan dari masyarakat itu berkurang dan baik itu domestik maupun global, sehingga mereka tidak bisa memproduksi lebih banyak. Nah, sehingga yang terjadi kalau ini kita biarkan terus-menerus, ini kan tidak sehat ya buat fundamental ekonomi kita. Maka salah satu ya beberapa solusi ya yang bisa ditawarkan untuk tidak menjadi net importer oil ya bangun dong refinery oil company di Indonesia. Wong kita punya minyak mentah kok. Ya diolah saja di Indonesia gitu loh. Kecuali kita nggak punya minyak mentah, bener-bener kita impor dari luar minyak mentah gitu loh. Atau impor minyak jadi tapi kita nggak punya sumber minyak mentah, kita punya gitu. Nah, yang kedua, salah satu caranya adalah renewable energy gitu. Karena eh, sudah menjadi tren ya dan baik di Indonesia maupun di dunia bahwa renewable energy ya green energy ini suatu yang menguntungkan gitu. Maka kenapa enggak Indonesia ini punya abundant of renewable energy
resources loh. Kita punya macam-macam, tidak hanya air, kita punya matahari, kita olah harusnya. Jadi gitu Mas, kalau menurut saya gitu. Prof. Yon, konflik ini terlihat belum akan mereda ya. Apakah Anda melihat peluang gencatan senjata dalam beberapa bulan ke depan, atau menurut Anda justru kita akan masuk ke fase perang yang lebih panjang? Nah, kalau kita lihat statement-statement Trump yang mulai berubah ya, yang awalnya maksa harus ada regime change, kemudian setelah itu mulai membatasi pada mengurangi atau menghancurkan kapasitas Iran untuk menjadi ancaman regional. Setelah itu Trump menyebut bahwa pemimpin baru tidak harus dari rakyat ya yang akan mengambil alih, tetapi bisa saja pemimpin yang sudah ada yang dipersiapkan. Itu kan dia semakin melunak ya, dan bahkan dia menyampaikan bahwa pemimpin baru itu sudah mulai melakukan komunikasi dan untuk siap melakukan negosiasi atau membuat deal. Tapi ternyata kan pernyataan Trump itu dibantah ya oleh jajaran pemimpin baru dari Iran gitu ya, menganggap bahwa tidak ada negosiasi gitu ya. Jadi tapi pada satu sisi kan ruang itu sudah mulai muncul gitu. Trump yang awalnya keras gitu, tapi setelah itu dia membuka. Apakah itu pengaruh retaliasi yang sangat kuat sehingga dia mulai menghitung, kemudian tekanan publik internal dan global itu juga kuat karena mempertanyakan legalitas ya dari perang ya. Sebagian besar kan mengatakan this is not American war, tapi this is Trump war. Ini adalah perangnya Trump gitu. Nah, kadang Trump kan ada kegilaan tertentu ya, yang keputusannya menjadi tidak atau sulit diprediksi. Tapi tentu kita akan lihat dalam satu minggu ini ya, potensinya. Tapi kalau sampai melebar ke kawasan, saya kira tidak ya. Itu kan akan dibatasi dalam tiga segitiga itu ya, kepentingan Amerika, Israel dan Iran. Apakah kemudian bisa dinegosiasikan atau mengalami jalan buntu ya. Tapi kalau kemudian negara-negara Arab mulai ya mengajak untuk kembali ke dialog gitu ya, dan tidak mau mengorbankan ekonomi mereka gitu ya, karena kan tidak hanya ditutup tetapi fasilitas ya, kilang minyak energi juga akan jadi ancaman kalau nanti terjadi perang meluas yang lebih besar. Saya kira mereka akan semakin rasional ya, negara-negara Arab, dan tidak mengikuti ajakan berperang yang disampaikan atau diprovokasikan oleh Israel, karena itu menyangkut masa depan ya, um, mereka sangat asumsi eskalasi, tapi terus membentuk landingnya seperti apa, pasti nanti ada uh, elemen atau negosiasi yang sudah disiapkan. Baik, kita masuk ke bagian solusi nih. Ya, apakah subsidi energi perlu disesuaikan dan strategi apa yang harus diambil sektor swasta gitu untuk menghadapi guncangan energi dan logistik? Ya, kalau kita melihat ya dari apa perang ini kan sudah diawali tidak hanya US, Israel, Iran gitu ya, tapi sudah dari Rusia, Ukraina ya, kemudian Israel, Palestina dan seterusnya. Jadi yang harus kita mitigasi adalah ini setiap kali perang itu harga minyak itu naik ya. Nah, ini langsung multiplier effect-nya ke asumsi APBN ini berubah semua gitu ya. Ya. Nah, kalau asumsi APBN itu berubah semua ya, yang tadinya harga minyak itu katakanlah sekitar 60 menjadi sekarang 80 gitu, dan kemudian nilai US dollar dari 16.000 ya menjadi lebih dari itu. Nah, ini kan ada pembengkakan anggaran. Nah,
baik itu untuk kebutuhan bayar utang luar negeri, ya, bayar utang domestik, dan kebutuhan impor, ya, karena kita masih impor minyak, ya, dan seterusnya. Ini ada belanja yang membengkak. Nah, sehingga yang harus dimitigasi adalah ini, artinya kalau belanja meningkat sementara penerimaannya itu rendah, maka fiskal space-nya itu kan lebih sedikit. Nah, orang bisa berikan solusi. Satu, ya, efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu menjadi salah satu yang di apa ambil, maka eh, kita tidak efisiensi cutting anggaran, tidak, tetapi memang kita mengalokasikan anggaran untuk memang kebutuhan yang benar-benar prioritas gitu. Ya, kebutuhan yang prioritas apa? Yang bisa mengenerate kegiatan produktif. Ya, selama ini kan banyak ya program-program prioritas pemerintah yang menurut saya itu lebih bersifat konsumtif dan kebijakan populis gitu ya. Nah, itu harus dikurangi karena kalau tidak dengan pengeluaran SETs, ya mohon maaf ya, eh, anggaran akan jauh lebih bengkak gitu karena adanya nilai tukar yang membengkak, ya, karena depresiasi rupiah terhadap US dollar dan harga minyak juga naik gitu. Nah, yang kedua, eh, ini kita ajak ya kolaborasi, pentahelix lah. Jadi pemerintah tidak menjadi satu-satunya backbone yang menyediakan anggaran, tetapi juga kolaborasi dengan swasta, kolaborasi dengan kampus, ya, untuk program-program itu gitu. Nah, yang ketiga, ya, beri insentif kepada eh, para ini para pengusaha yang memang bisa generate produktivitas gitu. Jadi jangan memberikan hal-hal seperti bansos gitu. Bansos perlu itu untuk bantalan, untuk mencegah daya beli itu lebih rendah lagi gitu. Tetapi itu kan sifatnya konsumtif. Nah, harus diimbangi dengan insentif yang sifatnya bisa lebih produktif gitu. Sehingga ketika insentif ini dihentikan, ini kegiatan ekonomi tetap berjalan. Jangan ketika insentif dihentikan, ini juga mandek, udah duit habis, ya, kegiatan ekonomi mandek. Nah, ini susah gitu. Gitu Mas Prima. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan perspektif geopolitik, Prof. Yon. Dalam situasi serumit ini, bagaimana sebaiknya posisi diplomasi Indonesia di ASEAN? Perlukah ASEAN mendorong mekanisme cadangan energi bersama gitu? Ya, saya kira kan memang secara global dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Banyak Ya. terjadi perubahan tatanan politik, kemudian setelah itu ya lebih ke agak keotik juga ya, ketika norma hukum internasional tidak lagi digunakan, masing-masing negara ya mulai melihat kepentingannya masing-masing, kemudian share value interest itu mulai goyah. Nah, tentu Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana kita bisa memperkuat baik itu ketahanan pangan, ketahanan energi yang bisa dikelola secara baik. Kita kan juga ada memiliki ya bagaimana kemudian komunitas budaya, ekonomi ya, dan politik di Asia Tenggara kan harus diperkuat, dan Indonesia tentu posisinya sebagai middle power itu kan mulai semakin menguat ya, eh, sebagai negara yang dipandang di Asia Tenggara, anggota G20, kemudian juga yang mewakili bagian dari terpenting dari poros selatan ya, dalam berbagai macam dinamika ya, maka ya harus bisa memerankan fungsinya dengan baik, kemudian bagaimana bebas aktif itu bisa diimplementasikan ya secara lebih progresif ya, tentu untuk menjaga kepentingan nasional kita. Nah, ini
ya perlu penguatan ya, menjadi aktif di dunia global, dan juga tentu ya harus menjaga kohesivitas ya, sosial nasional ya di Indonesia, agar tidak masuk dalam isu-isu yang tidak perlu, dan itu bisa melemahkan ya kebersamaan kita ya di Indonesia. Nah, memang perlu, saya kira ya, ke depannya aspek-aspek itu harus bisa lebih diperkuat ya, untuk menjaga kepentingan nasional kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther Sri Astuti dan Prof. Yon Mahmudi atas wawasan komprehensifnya. Nah, Infobankers, dari diskusi ini kita belajar bahwa konflik geopolitik Timur Tengah punya implikasi besar dari harga minyak, inflasi, pasar keuangan, hingga arsitektur diplomasi regional. Indonesia perlu respon cepat dan terukur, baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Dan yang terpenting juga bagaimana kita bersikap bijak, waspada, dan tetap rasional dalam membaca situasi. Saya Prima Gumilang, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Infobank Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan diskusi ekonomi strategis lainnya di YouTube Infobank TV. Sampai jumpa di Infobank Talk berikutnya. Salam Infobankers. Terima kasih Prof. Yon dan Bu Esther. Terima kasih Mas Prima, Pak Prof. Yon, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke, matur nuwun. Undur diri. Iya. Iya, Pak, Bu.